Halo, sampai ketemu dengan video pembelajaran dari saya, Pak Wasiti. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semangat untuk senantiasa menjaga ya kesehatannya masing-masing. Baik anak-anak, pada kesempatan video pembelajaran kali ini, Pak Wasiti akan membicarakan satu materi khususnya untuk SMP kelas 8 semester genap, yaitu materi getaran dan gelombang. Baik anak-anak, kira-kira bisa kita mulai ya untuk materi getaran dan gelombang kali ini. Oke? Oke. Kita perhatikan anak-anak gerak bola tersebut pada tayangan di sini. Gerak bolanya ya. Apa yang bisa kita perhatikan di sini? Apa yang bisa kita perhatikan anak-anak? Geraknya adalah bagaimana dengan kecepatan geraknya? Bagaimana dengan lintasannya? Coba kita perhatikan lebih teliti lagi. Lintasannya ya begini, selalu begini. Kecepatannya apakah bisa lebih cepat dari gerakan kursor kami? Ternyata enggak ya. Mereka bergerak senantiasa tetap ajek atau istilahnya periodik. Periodik ya, kita perhatikan. Jadi bisa kita jelaskan di sini bahwa bandul tersebut bergerak bolak-balik secara teratur. Teratur dalam hal ini, teratur dalam lintasannya tadi ya, lintasannya yang tadi dari sini, ya, dari sini ke sana, ke sini, ini teratur sekali, tidak mubeng-mubeng ke sana kemari ya, teratur banget tuh. Oke, terus yang kedua, teratur dari siapa? Dari segi waktunya. Kecepatannya aja gitu ya. Tadi saya coba untuk saya kecepatkan kursor saya nggak mau. Dia ajak saja kecepatannya kecepatan tetap. Nah, gerak seperti itulah anak-anak. Gerak seperti itulah tadi, seperti contoh pembahasan Pak Wahid tadi, itulah yang disebut dengan getaran. Tentu anak-anak bisa ya menjelaskan apa itu getaran. Getaran adalah oke. Getaran adalah, bisa kita saksikan di sini. Getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik melintasi titik setiba. Itulah yang disebut dengan getaran. Jelas ya anak-anak? Baik. Sekarang kita lanjutkan untuk memperhatikan lintasan lebih khusus daripada getaran tadi. Kita beri skema grafik ya, seperti pada sini, skema grafik ini. Nah, kita namai setiap pos-pos titik di sini. Ini ada titik A, titik B, titik C, kemudian jarak dari sini sampai ke sini kita istilahkan dengan huruf A besar, demikian juga yang sebelah kanan. Kita beri istilah nama A besar. Jelas ya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah mengapa bandul ini tidak pernah melewati lebih jauh dari apa? Dari titik A atau titik C. Maksudnya begini anak-anak. Dalam gerakannya tadi, setelah kita lihat secara bersama-sama tadi ya, bahwa bandul itu maksimal kalau gerak ke kanan itu ya berhenti di titik C, tidak akan lebih sampai ke sana. Kalau bergerak ke kiri tidak akan lepas lebih dari titik A. Sini tidak akan bisa ke sana. Jadi setelah bergerak mereka akan bolak dan balik. Jadi geraknya akan ke sana mandek, ke sini mandek. Nah, pertanyaan saya anak, mengapa demikian? Nah, ini perlu kita jelaskan ya. Ternyata di dalam bandul itu ada gaya pemulih ya. Gaya pemulih di sini adalah gaya yang arahnya senantiasa menuju titik setimbang, menuju titik B. Dari mana? Apabila di titik B ada gaya enggak? Ya enggak, karena memang tujuan gaya titik
kerja gaya di B. Tetapi ketika sekali dia menggeser ke sana, maka gaya itu langsung bergerak, beraksi ya. Kemana? Menggondeli ya, menarik ke arah B lagi. Agar apa? Agar tidak terus bergerak ke sana. Sehingga geraknya karena ada gaya yang arahnya berlawanan dengan gerak, maka di sini geraknya diperlambat. Apa yang terjadi pada gerak diperlambat? Lama pada waktunya akan berhenti. Jadi tidak akan terus berhenti. Setelah berhenti apa yang terjadi? Karena ada gaya gravitasi ya, dan ada gaya yang arah ke sana. Ini nanti yang berlaku sebagai gaya penggeraknya. Dia akan tertarik oleh efek dari gravitasi itu, tertarik ke sana. Sehingga karena ada gaya yang arahnya ke kanan ya, yang arahnya ke sini, maka ada gaya yang sini kan? Maka di sini geraknya dari keadaan diam menjadi dipercepat. Sehingga sampai di B geraknya paling cepat. Kemudian setelah melewati B, geraknya kembali melambat. Dan melambat berhenti di A. Jadi geraknya setelah di A, kecepatannya pulih menjadi 0. Kalau 0 dengan analisa yang sama tadi, akhirnya juga akan kembali ke titik B lagi. Inilah yang terjadi. Kenapa tidak bisa melampaui A dan C? Lah, selanjutnya anak-anak, titik B ini kita sebut sebagai titik setimbang, yaitu titik di mana jika tidak ada usikan, tidak ada gaya, maka bandul akan tetap bertahan di situ. Selanjutnya untuk titik C dan titik A ini disebut sebagai titik terjauh. Jadi kita punya namanya titik setimbang dan titik terjauh. Jelas ya? Nah, sekarang anak-anak, titik terjauh yang kita simbolkan dengan A itu, kita simbolkan dengan huruf A besar ya, itulah yang nanti disebut sebagai simpangan terjauh. Misalnya apa? Misalnya adalah jarak antara B terhadap C. Inilah disebut dengan amplitudo. Juga jarak antara B terhadap A. Inilah yang disebut dengan amplitudo. Cukup jelas ya? Jadi kita sudah mengerti apa itu getaran, apa itu amplitudo. Baik, sekarang Bapak akan lanjutkan untuk periode dan frekuensi. Periode getaran didefinisikan sebagai satu kali bergetar penuh, yaitu dari titik awal kembali ke titik tersebut. Misalnya mulai dari A, maka satu periodenya ya, waktu yang dibutuhkan gerak dari A, B, C kembali ke B dan berhenti di A. Inilah yang disebut dengan waktu satu periode. Kalau dari C tentunya ya berarti dari C, B, A, B dan kembali ke C lagi. Itulah disebut dengan satu getaran, atau bisa dengan ciri khusus anak-anak. Ciri khususnya satu getaran itu adalah melintasi secara penuh titik setimbang sebanyak 2 kali. Sebagai contoh misalnya, ketika tadi bergerak dari A melintas B 1 kali, sampai ke C, kembali ke B, melintas 2 kali, sampai di A. Itu berarti kan melintas 2 kali. Lah, Pak, sekarang kalau mulai dari B bagaimana? Lah, kita lihat aja. Misalnya dari B bergeraknya ke C ya. Dari B ke C, ini kan baru melintas setengah kali ya. Iya kan, separuhnya kan masih sudah lepas. Yang melintas kan hanya sebagian separuh ini. Sehingga separuh ini ke C melintasi setengah. Kemudian selama bergerak kembali ke A, berarti melintasi berapa? 1 tambah tadi setengah menjadi 1,5. Terus kemudian setelah kembali, dia akan kembali pada posisi semula. Jadi tadi yang melintas pertama kali gerak melintas yang bagian belakang, sekarang yang masuk ke bagian depan. Jadi di sini setengah ke sana 1 dan kembali ke sini setengah lagi. Jadi setengah tambah 1 tambah setengah lagi berarti 2 kali
melintasi titik setimbang. Kemudian untuk frekuensi getaran disimbolkan dengan F, anak-anak. Kemudian tadi periode disimbolkan dengan T besar. Ingat ya, nanti ada T besar, ada T kecil. Beda ini, yang T besar adalah untuk periode. Kalau frekuensi, getaran disimbolkan dengan huruf F kecil. Frekuensi adalah banyaknya getaran. Banyaknya getaran ya, jumlah getaran itu yang terjadi dalam satu satuan waktu. Satuan waktu yang kita gunakan adalah sekon. Jadi frekuensi dapat didefinisikan sebagai banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu satu sekon. Itulah pengertian dari periode dan frekuensi. Selanjutnya, bagaimana hubungan periode dan frekuensi ini? Secara matematis dapat dirumuskan bahwa T periode itu sama dengan T kecil per N, di mana T kecil ini adalah waktu. Beda ya, kalau T besar itu periode, waktu satu kali getaran. Kalau T kecilnya adalah waktu lamanya bantul tersebut bergetar. Dan N kecil ini adalah jumlah getaran. Selanjutnya untuk frekuensi F kecil dirumuskan dengan N per T. N jumlah getaran, T adalah waktu. N jumlah getaran, T adalah waktu, di mana F nanti satuannya Hertz ya. Kemudian T besar satuannya, T besar ini satuannya sekon, dan untuk T kecil satuannya sekon. Satuannya sama, dimensinya sama antara T besar dan T kecil. Nah, hubungannya bagaimana? Bisa kita simpulkan kalau bahwa T itu sama dengan T kecil per N, sementara F adalah N per T kecil, maka T sama dengan seper F. T sama dengan seper F. Oke, bagus. Itulah hubungan antara periode dan frekuensi. Sebagai contoh sekarang kita lihat anak-anak. Sebuah ayunan sederhana memiliki jumlah ayunan sebanyak 180 kali dalam waktu 1 menit. Berapakah periode dan frekuensi yang terjadi? Kita lihat sekarang. Jumlah getaran tadi ayunan jumlahnya ya, ini disimbolkan dengan N. Diketahui N sama dengan 120 getaran. Kemudian lama waktu T kecil ya, selama 1 menit. Ingat, waktu tadi satunya adalah sekon ya, maka kita ubah menit menjadi sekon. Yaitu berapa? 1 menit berapa sekon? Ya, betul 60 sekon. Sehingga pertanyaan yang terjadi adalah berapa periode getarannya dan berapa frekuensi getarannya. Dengan rumus yang kita gunakan tadi, saya rasa ada masalah ya, bahwa T sama dengan T kecil per N. T kecilnya adalah 60 sekon, N-nya adalah 120, sehingga hasilnya adalah setengah sekon. Frekuensinya adalah F sama dengan N per T, N-nya 120 getaran, T-nya 60, sehingga hasilnya adalah 2 sekon. Jadi T-nya adalah setengah, F-nya adalah 2. Sehingga saya katakan tadi hubungannya bahwa T sama dengan seper F. T sama dengan seper F. T sama dengan 1 dibagi 2. Sama ya? Nah, itu hubungan antara periode dan frekuensi. Baik, kita lihat anak-anak. Perhatikan sekarang anak-anak. Apa yang Anda lihat pada gambar tayangan kami di sini? Apa anak-anak yang kita lihat? Ini ada itu. Ini apa namanya? Ayo, apanya? Oh iya, ini dada-dada juga ya, baik. Sekarang kita lihat, itulah yang nanti akan kita bahas, yaitu tentang gelombang. Nah, di sana ada nelayan terombang-ambing oleh dinamika air laut yang disebut dengan gelombang. Kita akan bahas sekarang, masuk pada materi gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Jadi inti daripada gelombang di sini, prinsipnya sumbernya tidak lain adalah sebuah getaran. Kalau getaran itu hanya berbolak-balik di situ saja, tetap tidak berpindah tempat, itu masih bisa disebut sebagai getaran. Tetapi ketika sudah mulai merambat, bergerak, menjalar, itulah sudah
disebut sebagai gelombang. Praktis anak-anak, besaran-besaran semua yang ada pada getaran secara otomatis juga dimiliki oleh gelombang. Prinsip adalah, saya ulangi ya, gelombang merupakan perambatan getaran atau getaran yang merambat. Dalam perambatannya anak-anak, gelombang adalah memindahkan energi. Yang dipindahkan apa? Yang dipindahkan adalah energi. Mediumnya bagaimana Pak? Tidak akan ikut berpindah. Seperti tadi air laut yang berpindah dari tengah laut sampai ke tepi laut, dari tengah sana yang bergulung-gulung itu ya, sampai ke tepi, itu energi. Ya, nanti kalau gelombang itu memecah di pantai, bahkan berubah bisa menjadi energi bunyi yang luar biasa ya. Dan bahkan kalau itu menumbuk penghalang yang tidak begitu kuat, penumbuk akan roboh. Itu energinya. Tetapi bagaimana? Airnya pindah tidak? Tidak. Airnya hanya bergerak di titik setimbang naik turun saja di situ. Tidak ikut bergerak. Cukup bayangkan kalau setiap gelombang airnya ikut berpindah, habis dong laut. Semua akan pindah ke tepi dong. Dalam 100-200 tahun di tengah laut akan airnya kosong jika airnya ikut berpindah. Tidak ya. Jadi yang dipindahkan adalah energinya, bukan mediumnya. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita lihat dari arah getarannya ya, gelombang dipindahkan dua. Yang pertama adalah gelombang transversal dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Kita perhatikan contoh gelombang transversal berikut ini anak-anak. Ini gelombang menyimpangnya naik turun ya, atau secara vertikal. Tapi merambatnya bagaimana pada gelombang gambar di sini? Merambatnya adalah ke sana, mendatar, atau disebut sebagai horizontal. Jadi sekali lagi, getarannya tegak lurus, naik turun, vertikal, tetapi merambatnya secara horizontal, mendatar atau horizontal. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan gelombang transversal. Itu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Atau kalau dibalik boleh tidak Pak? Boleh. Yang penting ada kata tegak lurus antara dua besaran itu, yaitu arah getar dan arah simpangan. Bentuknya spesifik anak-anak. Di sini ada bukit gelombang, ada lembah gelombang ya. Ada bukit gelombang, ada lembah gelombang. Nah, kemudian di sini titik P sebagai puncak gelombang, titik D sebagai dasar gelombang, dan satu gelombang penuh dinyatakan sebagai satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah penuh ya. Jadi kalau kita mulai dari O ya, O, B, C, D, C, itu satu gelombang. Jadi penuh. Pak, kalau mulai dari B boleh. Kalau mulai dari B berarti B, C. Ini baru setengah puncak ya. B, C. Terus C, D, C. Setengah ditambah setengah puncak ditambah satu lembah. Baru setengah ya puncaknya, sehingga perlu apa? Tambah lagi satu puncak. Sehingga di sini diperoleh bahwa kalau dimulai dari titik B, maka gelombang itu adalah dari B, C, D, C, dan berakhir di titik I. Itulah ya satu gelombang penuh pada gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang kita perhatikan di sini. Kita perhatikan. Ini getarannya adalah secara gini ya. Getarannya begini ya. Artinya apa? Getarannya secara horizontal. Merambatnya kemana? Merambatnya juga dari kiri ke kanan secara horizontal. Sehingga yang disebut dengan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya berimpit atau sejajar dengan arah getaran. Itulah yang disebut dengan gelombang longitudinal. Di sini yang terjadi pada gelombang longitudinal adalah antara rapatan, renggangan, dan rapatan. Dan satu panjang gelombang, di sini disandai dengan panjang gelombang lambda ya, ini simbolnya lambda, adalah kalau dimulai dari rapatan, berarti rapatan, renggangan, rapatan. Kalau dimulai dari renggangan, berarti renggangan,
rapatan renggangan. Itu satu gelombang penuh pada gelombang longitudinal. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Perhatikan sekarang gerak gelombang pada tali seperti berikut. Jadi dimulai dari titik sini ya, terus ke sana. Itulah tadi yang disebut sebagai satu gelombang penuh ya. Kemudian antara A, B, C, D, A, B, C, A, B, C ini sebagai bukit gelombang. Kemudian B ke B aksen, ini anak-anak. Dari B ke B aksen, B-nya di sini, B aksen di sini, ini merupakan apa tadi? Simpangan terbesar atau disebut sebagai amplitudo. Jelas ya? Nah, panjang gelombangnya gimana? Ya berarti jarak yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu bukit dan satu lembah. Itulah disebut dengan satu panjang gelombang. Sudah dimengerti ya? Jadi sekali lagi, satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah penuh. Satu bukit dan satu lembah. Bukit inilah yang di atas dari titik setimbang tadi. Lembah inilah yang berada di titik bawah titik setimbang. Puncak yang di sini dan dasar yang di situ, di titik. Kita lanjut untuk menentukan bagaimana sekarang untuk menentukan panjang gelombang secara matematis anak-anak. Misalnya kita dapat sebuah gelombang pada tali, gelombang transversal seperti ini, di mana panjang dari ujung ke ujung adalah 4 meter. Untuk mencari panjang gelombangnya, kita tentukan dulu. Dalam satu panjang lintasan ini terdapat berapa gelombang? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4 gelombang. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Jadi jumlah gelombangnya ada 4. Sementara panjang talinya adalah 0,4 meter. Maka panjang gelombangnya yang disebutkan dengan lambda sesuai rumus lambda sama dengan L per N. Lambda sama dengan L per N. Maka kita masukkan nilainya. L-nya 0,4 meter, N-nya 4 buah, sehingga hasilnya adalah 0,1 meter. Atau berapa? Kalau kita buat kesatuan cm, iya 10 cm. Itulah panjang gelombang. Mungkin bisa saya tegaskan kembali di sini bahwa N kecil itu merupakan jumlah gelombang. Terus sekarang hubungan antara frekuensi periode ya. Hubungan antara frekuensi dan periode sama seperti pada getaran tadi ya. Bahwa F sama dengan N per T, T sama dengan T per N. Sama, besarannya sama ini. Kita lihat sekarang, ada berapa gelombang ini? 1, 2, 3. N-nya berapa? N-nya 3 gelombang. Waktunya diketahui 1,5 sekon. Jadi T-nya, T kecil 1,5. Sementara N-nya ada 3. Maka frekuensinya adalah 3 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 2 Hz ya. Dan periodenya berapa? Periodenya adalah 1,5 T kecil dibagi 3. Nilainya adalah 0,5. Mudah bukan? Oke. Kalau getaran sudah bisa, saya rasa di gelombang juga tidak banyak masalah. Sekarang misalnya ada soal begini. Nomor 1. Dalam 30 sekon terjadi 360 gelombang. Berapa frekuensi dan periodenya? Oke, kita ketahui sekarang. Dalam 1 sekon, ya waktunya berarti berapa? 1. Dalam 30 sekon, berarti waktunya 30 sekon. Terjadi gelombang, jumlah gelombangnya N-nya adalah 360. Maka ditanya F dan T. Kita tahu bahwa F frekuensi rumusnya N per T. 360 per 30, hasilnya adalah 12 Hz. Untuk lebih singkat, untuk menghitung T anak-anak. Jadi, untuk menghitung T di sini, ya, itu boleh kita pakai hubungan T sama dengan 1/F sama dengan 1/12 sekon. Itu untuk nomor 1. Paham ya?
Oke, kita lanjut untuk permasalahan yang kedua. Dalam 1 menit terjadi 720 gelombang. Berapakah frekuensi dan periodenya? Sekarang diketahui berapa tadi jumlah gelombangnya? 720. Ini sebagai N. Berapa waktunya? 1 menit. Ingat ya, jangan lupa. Waktu dalam skon. Maka menit kita ubah ke dalam skon sebelum mulai kita hitung. Oke. Sekarang baru kita masukkan. Caranya sama dengan tadi. Yang nomor 1, F sama dengan N per T. 720 getaran dibagi 60 skon. Hasilnya 12. Getaran per sekon disingkat sebagai Hertz. Hubungannya T sama dengan 1/F. Bisa dibolak-balik ya. F sama dengan 1/T boleh. T sama dengan 1/F bisa. Maka hasilnya adalah 1/12 atau sama dengan 0,08 sekon. Baik, anak-anak, laju terus untuk berikut soal yang ketiga. Disajikan gambar seperti berikut. Ini hanya gambar gelombang dan diketahui panjangnya 0,2 meter. Dari sini bisa kita definisikan anak. Yang pertama, berapa gelombang yang terjadi di sini? N-nya? N-nya adalah 2. N-nya 2 ya. Berapa panjang talinya? 0,2. Sehingga yang kali pertama bisa kita hitung adalah, yang bisa langsung kita ketahui adalah panjang gelombang. Di mana panjang gelombang adalah L per N, yaitu sebesar 0,2 dibagi 2 buah gelombang, hasilnya adalah 0,1 gelombang. Ini lambda, panjang gelombang. Kita ingat tadi, N-nya berapa tadi? N-nya 2 ya, N-nya 2. T-nya berapa? Diketahui dari soal yang B adalah 0,4 sekon. Sehingga dengan N2, T sama dengan 0,4 sekon, maka frekuensi bisa diketahui berapa? Frekuensinya adalah 2 per 0,4, hasilnya adalah 5 Hz. Atau boleh juga ya, kita gunakan persamaan ini untuk mencari T sama dengan F, 1/5 atau 0,2 sekon. Ya, itulah soal yang ketiga. Kemudian dari gelombang seperti ini, ya, perhatikan anak-anak, dari gelombang seperti ini, jika saya ketahui waktunya 2,5 sekon, berapa panjang gelombangnya, berapa frekuensinya? Bisa ya, coba. Waktu yang diperlukan adalah 1,5 sekon, panjangnya 2,5. Berapa? Sama persis dengan soal tadi. Tentu anak-anak bisa ya? Iya, silakan anak-anak untuk dipakai untuk berlatih. Secara garis besar kondisinya begini. Ya, kuncinya tadi panjang gelombangnya 0,2 dicatat anak-anak, 0,02 dengan soal yang tadi ya. Soalnya seperti ini, kuncinya apa tadi? Kuncinya panjang gelombangnya 0,2 dan frekuensinya 5/6. Dicatat nanti untuk latihan mandiri ya. Mandiri ya. Ya, baik. Kita langsung masuk ke materi berikutnya. Gelombang longitudinal sekarang. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya berimpit dengan arah getarannya. Contohnya apa? Misalnya pegas atau ber ya, gelombang bunyi ya. Dan juga bisa kalian ambil gelombang air tapi bukan di permukaan, gelombang yang arahnya ke dalam. Kalau gelombang permukaan air itu gelombang transversal, tapi ke dalamnya itu gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal sama seperti tadi ya, ada rapatan dan renggangan, gambarnya seperti ini. Nah, untuk mencapai satu gelombangnya bagaimana? Itu tadi, dari rapatan renggangan ke rapatan berikutnya. Ini yang disebut dengan satu gelombang ya, satu gelombang. Sebagai contoh misalnya gambar seperti ini, panjangnya 2 meter, waktu menempuh dari awal sampai ujung adalah 0, sekon, berapa panjang gelombang dan frekuensinya? Sama pada prinsipnya. Jadi ada berapa gelombang ini? Ada 1, 2. Dari sini kan dari renggangan ke renggangan. Renggangan ke renggangan 2 kali ya. Ada 2. N-nya sama dengan 2. T-nya 0,2. Panjangnya 0,2. Maaf, saya ulangi, untuk N-nya sama dengan 2, T waktunya adalah 0,02 dari soal tadi ya. Kemudian panjang talinya 0,2 meter. Maka bisa kita langsung eksekusi ya. Lambda adalah L per N. 0,2 per 2, 0,1. F adalah N per T. 2 per 0,02 adalah 100
Hertz. Ya, mudah ya, anak mudah sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghubungkan ketiga-tiganya, hubungan panjang gelombang, periode, dan panjang gelombang. Nih, jadi hubungannya adalah lambda sama dengan N per L. Dari contoh sini bisa kita ambil selesaikan ya. Di sini N bisa kita hitung. Ada 1, 2, 3 ya, 4. Ada berapa? Ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. N-nya 4. Waktunya berapa? Diketahui 0,04 sekon. Panjang gelombangnya bisa dihitung. Oke. Nah, sekarang yang terakhir setelah kita tahu panjang gelombang, kita tahu periode, maka bisa kita menghitung cepat rambat dengan rumus cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi periode lambda per T. 0,01 dibagi 0,1 dibagi 0,01. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Inilah hubungan ya, jadi cepat rambat dan panjang gelombang. Jadi V sama lambda per T, di mana V adalah cepat rambat, V panjang gelombang, T periode. Sebagai contoh soal sekarang, frekuensi suatu putaran 250 Hz. Frekuensi simbolnya F, satuannya Hz ya. Panjang gelombang 50 cm. Berapa cepat rambatnya? Tidak ada masalah ya anak-anak. F-nya adalah ini, F-nya 250. Panjang gelombangnya 50. Harus diubah dulu ke satuan meter. 50 cm menjadi 0,5 meter. Maka Pak, rumus kecepatan tadi mengatakan bahwa V adalah lambda kali F, atau boleh kalau yang diketahui T-nya adalah lambda per T. Maka V-nya adalah 0,05 meter kali 250 Hz. Hasilnya adalah 125 meter per sekon. Itu cepat rambat gelombang. Demikian anak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bisa kita sambung untuk materi-materi berikutnya, yang tentunya di kelas 8 nanti masih ada bunyi ya, kelanjutan dari keterangan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran Pak Waslu berikutnya. Selamat belajar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.